Halo semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok SGD A3 akan mempresentasikan tugas paper kami yang berjudul The Role of Microtubule Associated Protein Tau in Neurologica. Tapi sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah nama anggota kelompok dari SGD A3. Baik, itu dia tadi perkenalan dari kelompok SGD A3. Selanjutnya langsung saja kita ke materi. Perkenalkan, nama saya Mada Yusuf Chandra Putri dengan 3 digit terakhir 075. Sebelum kita mengetahui pembahasan mengenai student project kita kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang dari berdirinya student project kita kali ini. Protein tau sendiri merupakan protein struktural yang biasanya ditemukan di saraf manusia, yang dimana peran utamanya mengenai pengaturan mikrotubulus, struktur silinder tipis yang nantinya bisa mendukung integritas sel saraf dan membentuk jalur transportasi intraseluler. Dalam konteks neurologis, peran protein tau menjadi sangat penting karena difusi dalam regulasinya telah dikaitkan dengan beberapa gangguan neurodegeneratif, seperti penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Ketika protein tau mengalami modifikasi abnormal, mereka dapat membentuk agregat yang dapat menyebabkan kerusakan pada mikrotubulus itu sendiri. Akumulasi agregat protein tau ini dalam sel saraf dapat menyebabkan gangguan fungsi normal sel saraf dan bahkan kematian sel saraf, yang dimana merupakan ciri khas dari banyak penyakit dari neurodegeneratif. Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut tentang regulasi protein tau dan dampaknya terhadap mikrotubulus dapat memberikan wawasan penting untuk pengembangan strategi pengobatan potensial untuk penyakit-penyakit ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan penulisan yang ada di dalam penulisan kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya I Gusti Ngurah Bagus Ananta Surya Diputra dengan 3 digit NIM terakhir 077. Untuk rumusan masalah, kami mengambil 5 rumusan masalah dalam penulisan kali ini. Yang pertama, apa itu protein tau? Yang kedua, apa itu mikrotubulus? Yang ketiga, apa itu neurologika? Yang keempat, bagaimana peran protein tau terkait mikrotubulus dalam neurologika? Dan yang kelima, bagaimana peran protein mikrotubulus tau dalam perkembangan dan progresi penyakit neurodegeneratif. Selanjutnya, untuk tujuan penulisan, kami mengaitkan tujuan penulisan dengan rumusan masalah yang telah kami ambil, ada 5 juga. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari protein tau. Yang kedua, untuk mengetahui definisi dari mikrotubulus. Yang ketiga, untuk mengetahui definisi dari neurologika, atau secara umum itu adalah ilmu persarafan. Dan yang keempat, mendeskripsikan peran protein tau terkait mikrotubulus dalam neurologika. Dan yang kelima, memahami suatu peran dari protein mikrotubulus tau dalam perkembangan dan progresi penyakit neurodegeneratif. Perkenalkan, nama saya Prashana Amanda Menguleh dengan NIM 2302511053. Manfaat penulisan yang pertama bagi penulis untuk lebih memahami dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai definisi dari suatu protein tau, mikrotubulus, dan neurologika dengan jelas. Yang kedua, tulisan ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penulis sehingga dapat dikembangkan dengan sempurna untuk penulisan selanjutnya. Manfaat yang ketiga, hasil dari penulisan ini bermanfaat bagi pembaca untuk bisa mempelajari tentang protein tau, mikrotubulus, dan neurologikan. Dan tulisan ini juga bermanfaat bagi pembaca agar dapat mengetahui gangguan apa saja yang terjadi di sel tubuh kita yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel tubuh. Dan yang kelima, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca dan penulis tentang peran suatu protein dan kerusakan akibat protein tau. Sebelumnya, perkenalkan, saya Skarnariswari Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari protein tau. Protein tau merupakan salah satu dari beberapa protein terkait mikrotubulus atau MAP yang memainkan peran penting, yakni untuk memastikan organisasi dan transportasi sitoskeletal yang tepat dalam neuron saat terpolarisasi, yang kelangsungan hidupnya bergantung pada pengangkutan muatan seluler ke dan dari pinggiran aksonal dan dendrit. Pada tubuh manusia, tau dikodekan pada kromosom 17q21.
Tau juga memiliki sifat hidrofilik yang menyebabkan tau tidak mengadopsi struktur lipatan kompak yang biasanya khas pada kebanyakan protein sitosol. Berbagai bukti dari berbagai metode biofilik dan hamburan sinar X sudut kecil menunjukkan seluruh protein tau terbuka secara alami. Perkenalkan, nama saya Lisa Februarelia dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 055. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan struktur yang berbentuk tabung berongga dan terdiri dari protein globular yang biasa disebut dengan tubulin. Tubulin merupakan dimer yang terdiri dari 2 polipeptida yang saling terkait yaitu alfa-tubulin, beta-tubulin, dan tubulin ketiga yaitu gamma-tubulin. Dimer tubulin mengalami polimerisasi untuk membentuk mikrotubulus yang pada umumnya terdiri dari 13 protofilamen linear yang dirangkai sekitar inti berongga. Mikrotubulus merupakan komponen penting dalam sitoskeleton sel yang berperan dalam pemeliharaan bentuk sel, regulasi berbagai aktivitas seluler, dan proses seperti migrasi sel dan pembelahan sel, serta menentukan beberapa bentuk pergerakan sel, transportasi intraseluler organel, dan pemisahan kromosom selama mitosis. Baik, perkenalkan, nama saya Putrina Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari neurologika. Neurologika atau neurologi adalah bidang ilmu pengetahuan medis yang khusus mempelajari sistem saraf manusia dan penyakit yang berkaitan dengannya. Nah, sistem saraf manusia ini adalah sistem yang sangat kompleks, di mana sistem saraf manusia ini melakukan banyak hal untuk mengatur semua aktivitas yang dilakukan oleh tubuh manusia. Jutaan sel saraf yang terdapat di sistem saraf disebut sebagai neuron. Nah, neuron ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah badan sel, yang biasanya terisi dengan inti sel, yang kedua adalah dendrit, yang terbentuk seperti cabang yang berfungsi untuk menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Selanjutnya yang terakhir adalah akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel dan biasanya dikelilingi oleh mielin, lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu transmisi pesan. Pada sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer, yang membentuk mielin adalah sel Schwann. Nah, setelah itu sistem saraf manusia yang kompleks ini juga dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat ini merupakan struktur yang terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan juga medula spinalis yang terletak di dalam rongga kranium dan canalis vertebralis. Sistem saraf pusat adalah kontrol utama tubuh yang dapat mengatur pesan pergerakan, aktivitas mental, dan gerakan refleks. Selanjutnya adalah sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi, di mana sistem saraf tepi ini menghubungkan semua bagian tubuh dengan sistem saraf pusat, dan sistem ini terdiri dari jaringan saraf di luar otak dan medula spinalis, atau sumsum tulang belakang seperti kulit dan indera lainnya. Sistem ini juga mencakup saraf kranial yang berasal dari otak, saraf spinal yang berasal dari medula spinalis, ganglia, reseptor sensorik yang berhubungan, dan juga sistem saraf otonom yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ada saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Perkenalkan, nama saya Ivani Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061. Selanjutnya adalah peran protein tau terkait mikrotubulus dalam neuroglia. Protein tau memiliki peran penting dalam fungsi neuron, terutama dalam menjaga struktur dan fungsi mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki peran sebagai proses yang penting seperti untuk pembelahan sel dan aktivasi saraf. Saraf spesifik peran dari protein tau dalam neuroglia meliputi 1. Stabilisasi mikrotubulus. Protein tau memiliki domain mikrotubulus yang memiliki kemampuan untuk menstabilkan dan membentuk jembatan penghubung antar mikrotubulus yang berdekatan. Hal tersebut dapat menstabilkan jaringan mikrotubulus. Yang kedua adalah pengaturan sinyal intraseluler. Protein tau berkontribusi pada regulasi sinyal intraseluler, pembangunan, dan kelangsungan neuron. Hal ini memungkinkan karena protein tau memiliki alternatif splicing mRNA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Komang Yadurani dengan 3 digit NIM terakhir 069. Untuk peran protein tau terkait mikrotubulus dalam neurologika yang ketiga adalah ketegangan penyakit neurologis, seperti mutasi gen tau atau splicing mRNA yang salah dan modifikasi abnormal bisa disebut dengan tauopatis. Contohnya pada penyakit Alzheimer. Kemudian yang keempat atau terakhir adalah sebagai pelindung neuron.
Senyawa kurkumin dapat melindungi neuron dari nefrotoksisitas yang diinduksi oleh protein tau melalui beberapa mekanisme seperti inhibit alfa beta, inhibit protein tau, modulasi mikroglia, inhibit neuroinflamasi, promosi neurogenesis, dan sinaptogenesis. Di mana dalam kasus penyakit Alzheimer, hiperfosforilisasi protein tau menghasilkan agregat abnormal yang berkelanjutan dengan mikrotubulus, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan struktur pada neurofibrillary atau NFTs. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Miracle Winata dengan 3 digit NIM terakhir 073. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran protein mikrotubulus tau dalam perkembangan dan progresi penyakit neurodegeneratif. Ditemukannya protein tau pada sel neuron merupakan salah satu tanda adanya lesi akibat proses neurodegenerasi. Protein ini cenderung mengalami agregasi pada strukturnya karena tidak terlipat secara alami. Selain itu, keberadaan terminal M, terminal C, serta MBD saat membuat struktur seperti penjepit kertas membuat molekul tau ini rentan mengalami perubahan konformasi. Bentuknya yang menyerupai penjepit kertas ini bisa mencegah adanya agregasi tau. Namun, ketika struktur ini rusak, maka akan menimbulkan gangguan pada fungsi kognitif melalui proses yang dinamakan hiperfosforilasi. Baik, perkenalkan nama saya Pandigi Diki Vindata Naya Yuliarta dengan 3 digit NIM terakhir 063. Proses tautopati dan juga inhibisi mitokondria mempunyai hubungan sebab akibat dari dua sisi. Jika fungsi dari mitokondria terganggu, maka akan mengakibatkan kematian dari sel neuron dan menyebabkan fosforilasi serta agregasi protein tau. Hiperfosforilasi tau selanjutnya akan menyebabkan kerusakan pada mitokondria kembali melalui gangguan transfer mitokondria dinamis serta kerusakan fungsi dari mitokondria itu sendiri. Mitokondria memiliki fungsi untuk mempersiapkan energi yang diperlukan oleh sel neuron. Transport mitokondria ini dihubungkan oleh protein tau dan bersama dengan protein tau akan melalui akson menuju sinaps. Ekspresi yang berlebihan dari protein tau dan hiperfosforilasi protein tau akan mengakibatkan masalah pengantaran mitokondria serta kerusakan mitokondria. Ini akan menyebabkan hiperfosforilasi kembali terhadap protein tau. Pengurangan aktivitas dari rantai pernafasan mitokondria spesifiknya pada kompleks 1 berpartisipasi dalam etiologi penyakit neurodegeneratif dan dihubungkan oleh dominasi alfa cerebral sinuklein atau protein tau patologis. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Naila Widianto dengan 3 digit NIM terakhir 071. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya pada subbab peran protein mikrotubula tau dalam perkembangan dan progresi penyakit neurodegeneratif. Protein tau memiliki peran penting dalam perkembangan penyakit Alzheimer. Kehadirannya di cerebrospinal dan serum menyebabkan kerusakan pada neuron dan juga disfungsi sel. Hal ini terjadi karena hiperfosforilasi protein tau yang kemudian mempengaruhi perkembangan penyakit neurodegeneratif, salah satunya penyakit Alzheimer. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa kadar protein tau berbeda secara signifikan antara individu dengan penyakit Alzheimer dan individu normal. Hal ini menunjukkan bahwa protein tau juga berperan dalam progresi penyakit neurodegeneratif, yaitu salah satunya adalah penyakit Alzheimer. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan digit NIM 23025111059. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkuman dari kesimpulan keseluruhan materinya. Nah, protein tau sendiri merupakan bagian dari protein yang berkaitan dengan mikrotubulus serta memainkan peran penting dalam regulasi mikrotubulus, struktur sel neuron, dan fungsi neurologis. Protein ini terlibat dalam stabilisasi mikrotubulus, regulasi sinyal intraseluler, dan dapat berkontribusi pada berbagai penyakit neurologis, termasuk Alzheimer. Hiperfosforilasi protein tau berkaitan dengan terbentuknya agregat abnormal yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur neurofibrillary, mitokondria, dan integritas sel neuron. Temuan protein tau dalam cairan tubuh dapat menjadi indikator kematian sel neuron atau disfungsi seluler pada kondisi seperti Alzheimer. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi protein
Tau dalam serum berkaitan dengan tingkat keparahan penyakit Alzheimer. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Nikadek Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM akhir 065. Mengenai saran. Yang pertama, saran kepada penulis. Penulis diharapkan dapat menyajikan ilmu atau wawasan yang dilengkapi dengan tindakan atau refleksi terkait materi yang dibahas. Yang kedua, saran kepada pembaca. Diharapkan pembaca dapat mengevaluasi bagaimana materi ini dapat memengaruhi atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembaca juga diharapkan dapat menggali wawasan lebih lanjut untuk dapat memperdalam informasi tentang protein tau, mikrotubulus, dan neurologika. Yang ketiga, saran kepada pemerintah. Diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi forum atau diskusi publik dengan melibatkan masyarakat tentang wawasan atau materi ini. Pemerintah juga harus berinisiatif dalam meningkatkan pendidikan dan literasi untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang topik ini. Sekian presentasi dari kelompok SGDA 3. Terima kasih telah menonton, dan maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua.